Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di pembelajaran daring, pembelajaran online Adobe Photoshop untuk pemula. Nah, di sesi yang ke-6 ini teman-teman kita akan membahas yang pertama adalah kita memecah gambar atau memisahkan antara gambar yang mau kita ambil dengan backgroundnya. Yang kedua nanti kita akan mencoba memberikan efek melalui blending option ya. Ini dia blending option atau layer style ya, ini blending option atau layer style. Baik teman-teman, yang pertama kita pilih gambarnya dulu ya, pilih gambarnya yang mau kita pisah. Nah, boleh pakai yang ini. Oke. Nah, ini udah nggak ada ya, udah nggak ada backgroundnya, ini udah hilang. Nah, ini udah hilang. Kita cari yang masih ada backgroundnya. Yang masih ada backgroundnya boleh deh titik koma lagi. Nah, baik teman-teman, untuk memecah gambar atau memisahkan gambar dari backgroundnya, yang pertama ini yang mau kita ambil adalah gambar orangnya saja, berarti gambar backgroundnya tidak. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan pen tool ya, bisa menggunakan pen tool. Ini kita ikutin gambarnya terus dengan pen tool ya. Setelah itu nanti dibuat seleksi. Setelah itu dibuat seleksi, baru nanti kita hapus backgroundnya. Ya, kemudian teman-teman bisa menggunakan lasso juga, lasso tools ya, atau magnetic lasso. Tapi kalau magnetic lasso ini harus dia akan mengikuti gambar yang gambarnya yang ini, yang tajam gambarnya ya. Tapi kalau dekat-dekat seperti ini biasanya nggak mau ngikut ya. Ya. Kemudian bisa pakai Magic Win kalau seandainya perbedaan antara background dengan gambar yang mau kita ambil pewarnaannya jauh berbeda ya. Ini bisa pakai Magic Win. Kita coba pakai yang pertama, pakai lasso. Mau nggak dia pakai lasso? Pakai lasso yang Magic. Oke. Kita mulai dari sini. Nah, ini mau nih teman-teman ya. Nah, kita ikuti terus. Nah, ini akhirnya terpotong dia nantinya teman-teman. Ini terpotong. Ya, ini terpotong nanti bahunya. Kenapa? Karena warna antara ini background dengan warna bajunya ini berdekatan ya. Nah, tuh. Ini terputus di sini ya. Baik. Itu kalau seandainya kita menggunakan lasso. Nah, tapi ya, setelah ini kita lanjutkan saja ke sini. Sorry. Ya, nih. Nah, ke sini aja ya. Sini, setelah itu nanti temukan begini, teman-teman. Nah, dia akan terseleksi ya. Nah, setelah terseleksi seperti ini nanti teman-teman tinggal hapus aja. Nah, ya. Tapi sebelum dihapus teman-teman, kalau layernya ini masih background maka dia akan menjadi putih. Bagaimana supaya dia bolong, tidak ada putihnya? Ini teman-teman klik 2 kali ya, layer 0 oke ya. Mau diganti namanya juga boleh, Titi Kamal ya, oke. Nah, kita hapus lagi. Nah, seperti itu, jadi bolong ya teman-teman ya. Nah, baik. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan Magic Win ya. Itu cara yang pertama. Jadi setelah kalau pakai lasso ya ikuti terus ke sini teman-teman ya, ikuti terus, baru nanti kita sambungkan, kita temukan antara titik ke titik, titik pertama dengan titik terakhir. Magic Win ya, kita coba dengan Magic Win. Nah, ya seperti ini. Nah, ini bisa juga menggunakan Magic Win, tapi ini agak terhapus sedikit nanti ya, agak terhapus sedikit. Jadi tinggal delete saja teman-teman. Nah, seperti itu. Ini masih background juga ya.
Caranya klik 2 kali titik gamma. Oke, baru kita hapus. Ya, ini bolong. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, kalau menggunakan lasso ini terus aja, tinggal begini, delete, ya. Nah, ini terhapus jadinya. Nah, ini delete, ini delete. Nah, seperti ini bisa di delete, ya. Sudah, tinggal orangnya saja, gambar orangnya saja. Ini sedikit, ya. Nah, tapi ini ada yang terpotong karena warnanya, ya, warnanya tadi antara background dengan warna yang ini, ya, ini masih agak mirip, tidak signifikan perbedaannya. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan pen tool. Ya, kalau pen tool, teman-teman bisa ikutin. Nah, bisa ikutin seperti ini, ya. Oh ya, untuk membesarkan teman-teman, saya menggunakan keyboard. Untuk membesarkan itu kontrol dan spasinya ditahan, maka mouse-nya berubah menjadi plus seperti itu, ya. Nah, kalau untuk mengecilkan kontrol, spasi dan ALT. Nah, ya. Nah, ini harus teman-teman kuasai yang seperti ini karena tidak mungkin nanti menggunakan yang zoom yang di sini, beralih ke sini gitu, teman-teman. Nah, baik. Jadi dari yang ketiga cara tadi untuk memisahkan gambar, ya, untuk memisahkan gambar, teman-teman bisa padukan, ya. Tadi yang kalau kita menggunakan Magic Win, ya, menggunakan ini, ya, menggunakan Quick Selection atau Magic Win, ya, itu ada bagian yang tidak ada bagian yang terpotong. Bagian mana yang terpotong itu bisa teman-teman akalin pakai pen tool, ya. Kita jadikan layer dulu, layer 0, oke. Nah, tadi di sini bagian yang tidak bisa pakai Magic Win, teman-teman. Nah, ini kita pakai pen tool aja, kita ikutin bentuknya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tidak ada merahnya, teman-teman pengennya klik yang ini, yang pad, ya. Jadi nanti dia akan membentuk pad, bukan membentuk shape. Kalau ini nanti terbentuknya terbentuk shape. Kita ulangi ya, teman-teman. Nah, ini kita memilihnya yang pad, ya. Baik, kita ulangi seperti ini, ya. Ya, kita ikuti terus. Nah, seperti ini. Kalau melengkung tinggal klik tahan tarik, teman-teman. Klik tahan tarik kalau melengkung dia, ya. Setelah itu, teman-teman kalau seandainya mau menggeser gambarnya, tekan spasi aja. Langsung dia menjadi mouse-nya berubah menjadi hand tool seperti ini, ya. Nah, ini tinggal tarik ke sini, ya. Kita pertemukan seperti ini. Nah, kita delete. Sorry, sebelumnya di delete nggak mau dia. Klik kanan make selection, ya. Oke. Nah, dia akan terbuat seleksi, baru klik delete. Nah, seperti itu. Menghilangkan seleksinya, teman-teman bisa Ctrl D atau select the select, ya. Nah, yang lain karena tadi bisa pakai Magic Win, kita bisa menggunakan Magic Win-nya. Klik Magic Win, ya, klik hapus. Kemudian klik hapus. Oh, sorry. Nah, ini teman-teman, ini ikut, ya. Ini masih ikut. Nah, masih ikut, jadi belum bisa pakai Magic Win. Sedikit lagi kita potong di sini, teman-teman, ya. Ya, dia karena ada warna ininya menyambung ke sini ya, teman-teman. Oke, kita pilih pen tool. Dari sini kita sambungkan. Oke. Kita ikutin bentuknya, teman-teman. Ya. Ya, seperti ini. Lalu kita arahkan ke sini. Ya. Oke. Kita sambungkan, klik kanan, make selection, delete, oke, ya. Nah, seperti itu. Hilangkan seleksinya, Ctrl D. Oke, kita pakai Magic Win, klik
delete. Nah, yang ini klik delete. Nah, kalau ada yang terpotong, kita perhatikan kalau ada yang terpotong teman-teman, ya. Kita mundur, Ctrl Z. Kita pakai pen tool. Nah, seperti ini. Ya, kita ikutin. Ya. Nah, seperti ini. Kita ikutin terus bentuk lekuknya. Ctrl Z. Di sini agak melengkung. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, klik kanan, make selection, 0 pixel, oke, delete. Nah, seperti itu. Ini pakai Magic Wand bisa nggak? Kalau tidak bisa pakai Magic Wand, pakai lasso atau pakai, nah ini bisa, ya, delete. Nah, kemudian yang ini boleh delete. Nah, selesai teman-teman. Ya, tinggal merapikan. Nah, untuk merapikannya teman-teman nanti boleh pakai eraser. Nah, sebetulnya kalau memang mau rapi benar teman-teman, ini memang pakai pen tool ya kalau mau rapi. Jadi tidak terpotong-potong dia. Ya, tidak terpotong-potong. Itu sebaiknya pakai pen tool. Nah, seperti itu cara memotong atau memisahkan. Ini bisa dipindah kalau seandainya sudah kosong seperti ini, udah bolong. Pakai move tools, kita geser ke sini. Nah, ini dia. Ya, kita besarkan tampilannya. Nah, ya, kita atur Ctrl T, kemudian kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi. Nah, begini. Oke. Enter. Yang ini kita geser teman-teman layoutnya. Nah, seperti ini. Ini juga. Ya, kita rubah rataannya jadi rata kiri saja. Paragraf rata kiri. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kita turunkan sedikit gambarnya di seperti ini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita taruh dia di belakang dari yang merahnya ini. Ya, ini kita tarik ke bawah merahnya. Seperti itu. Baik, teman-teman, itu cara tadi memisahkan antara gambar dan backgroundnya. Ya, ini sebetulnya gambarnya belum rapi, teman-teman. Ya, kalau kita besarin, ini gambarnya masih nampak belum rapi karena kita tadi pakai Magic Wand, karena sebaiknya pakai pen tool. Ya, kita hapus sedikit-sedikit kalau misalnya masih ada yang belum rapi. Eraser tool ya. Saya pakai yang brush saja. Oke, seperti ini. Kita hapus sedikit-sedikit begini, kita merapikan. Ya. Oke, seperti itu. Ini untuk mengecilkannya bisa dari sini, teman-teman. Nah, ini. Ya. Oke. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu. Baik, itu cara memisahkan gambar dengan backgroundnya. Nah, kalau seandainya gambarnya sudah backgroundnya polos saja, ya lebih enak lagi pakai Magic Wand. Pakai Magic Wand itu lebih gampang lagi. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada layer style ya. Layer style seperti ini. Blending option. Ya, di sini ada yang pertama drop shadow untuk memberikan bayangan. Ya. Nah, drop shadow ini untuk memberikan bayangan. Ini kalau kita checklist, kita klik, kita checklist seperti ini, maka gambarnya ini akan ada bayangannya.
Ya, multiply ini adalah modelnya, ya, mau seperti apa modelnya. Nah, lighten misalnya, ya. Kemudian overlay misalnya, seperti itu, ya. Ada perubahan-perubahannya. Ya, kemudian yang ini arah bayangannya, ya. Nah, ini arah bayangannya. Ya, opacity ini untuk transparansinya, ya. Kalau semakin besar semakin tidak nampak. Nah, ini arahnya, ya. Nah, seperti itu. Semakin besar semakin nampak, ya, bukan semakin tidak nampak, semakin nampak. Nah, itu, ya. Nah, ini untuk bayangan, ya. Kemudian distance ini jaraknya. Nah, ini jaraknya, ya. Spread penyebarannya, ya. Size ukurannya. Nah, ya. Ini bisa teman-teman style, ya. Kalau normal, nah seperti itu. Nah, normal. Warnanya bisa juga ditukar, tetapi tidak warna asli dia jadinya, teman-teman. Ya, merah, ya. Nah, jadi agak memudar dia warnanya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, kemudian inner shadow. Ya, inner shadow berarti dia bayangan di dalam nih, yang di dalamnya, ya. Kemudian outer glow, ya, memberikan glowing di luarnya. Ya, ini spread. Nah, ini size. Nah, seperti itu. Ada glowingnya, ya. Kalau inner glowing berarti di dalamnya, bagian dalamnya dia. Ya, nih. Nah, ke dalam dia. Ya. Bevel emboss, ya, ini seperti timbul atau seperti ada bevel, ada emboss, ada seperti timbul dan seperti tenggelam, ya. Nah, ini inner bevel. Ya, inner bevel berarti dia tenggelam. Ini kedalaman tenggelamnya, ya, tuh. Nah, tuh. Ini akan nampak kalau seandainya kita menggunakan objek, teman-teman, bukan gambar, ya, bukan foto, misalnya lingkaran, kotak, ya, seperti itu. Kemudian kalau emboss berarti dia timbul, ya, timbul dia. Nah, ya. Nah, kemudian satin, ya. Kalau satin ini seperti ditutup, ya, normal. Nah, tuh seperti ditutup kita. Nah, distance jaraknya, size ukurannya. Nah, nah seperti kita digelapkan. Oke. Kemudian color overlay, ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk warna-warna, misalnya tulisan seperti itu, ya. Nah, gradient overlay sama, ya. Pattern overlay, ya. Stroke pinggiran. Nah, tuh, ya, ada pinggirannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ini biasanya kalau saya menggunakan outer glow. Nah, seperti itu. Ya, jadi lebih fokus ke fotonya, agak ada glowingnya. Baik. Nah, kemudian itu kalau untuk memberikan efek ke gambar. Kalau ke tulisan, teman-teman, misalnya saya mau yang ini, tulisan yang ini, the best choice ini, pinggirannya ada supaya lebih tajam lagi, kita kasih stroke, ya, pinggirannya ada garisnya, warna hitam. Nah, seperti itu. Kebesaran bisa kecilkan sedikit, misalnya 2. Nah, ya. Kemudian yang ini kita rubah menjadi warna hitam semua, ya. Ini kita ganti jadi warna hitam, berarti color overlay hitam. Nah, seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, kalau seandainya ini teman-teman pengen melakukan atau pengen memberikan efek yang sama, teman-teman bisa copy style, ya. Ini kan tadi sudah, ini kita berikan efek color overlay, ya. Ini kita copy,
copy style. Nah, ini copy layer style, kemudian kita pastekan ke yang ini, klik kanan, paste layer style. Nah, yang ini juga paste layer style, yang ini juga ya. Nah, paste layer style seperti itu ya. Kalau seandainya yang ini tadi sebaiknya memang diselesaikan dulu pemberian efeknya. Misalnya kita tambahin stroke atau outer glow ya. Nah, seperti itu. Normal, kemudian kasih warna putih. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy layer style. Copy layer style, kita pastikan juga ke yang sini, paste layer style ya, seperti itu. Yang ini juga paste layer style. Nah, yang ini juga paste layer style. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Yang pertama tadi kita bagaimana memecah gambar dengan backgroundnya. Yang kedua kita membahas soal blending option atau layer style ya. Nah, yang ini teman-teman kalau seandainya rasanya masih belum jelas ya, belum jelas tulisannya, teman-teman outer glow-nya bisa diatur lagi ya. Outer glow-nya bisa diatur lagi, mungkin bisa spreadnya bisa nah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah ya, termasuk tulisannya. Coba kita copy layer style ya, copy layer style, kemudian kita pastikan di sini, paste layer style, hasilnya seperti apa. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang tulisan yang di atas ini juga perlu kita beri supaya dia lebih tajam ya. Misalnya teman-teman pengen kasih drop shadow seperti itu, kita kasih emboss seperti itu ya. Embossnya normal, emboss ya, bevel atau pillow emboss ya. Ini kalau pillow emboss seperti dia pinggirannya itu masuk ke dalam ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti menekan dia, pillow emboss. Nah, saya besarin ya biar nampak teman-teman ya. Oke kan dulu. Nah ini. Nah, oke, kita masuk ke blendingnya lagi. Nah ini tadi chisel hard, kemudian kalau chisel soft, nah seperti itu. Kalau smooth, seperti itu. Ya, jadi pinggirannya seperti ada tenggelam ya. Kemudian shadow, kalau misalnya mau dikasih shadow boleh juga seperti itu, tapi makin tidak jelas ya. Nah, atau mau dikasih stroke-nya warna hitam ya. Nah, ini boleh ditambah. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman materi kita hari ini ya. Cukup, mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkan lagi ya, mengotak-atik lagi, berkreasi sendiri bagaimana teman-teman bisa berkreasi menggunakan Adobe Photoshop ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk kali ini, untuk sesi kali ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.